Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai fenomena krisis dan dampaknya pada stabilitas makroekonomi di suatu negara. Oke, kali ini kami akan membahas dari dampaknya pada negara Indonesia sendiri. Kelompok kami yang beranggotakan Ninda Asis Setiawati, Rachel Grace Bataria Sianipar, Florencia Pandegita Hutasoe, dan juga Farhan Ananifa. Yang pertama, latar belakang. Mengapa kami memilih untuk membahas krisis ini dan dampaknya pada stabilitas makroekonomi? Krisis terjadi akibat tingginya pendapatan komoditas ekspor yang menyebabkan mata uang menguat dan menyebabkan perlambatan di sektor non-komoditas. Fenomena ini secara akurat menggambarkan kasus di Indonesia, yaitu pada tahun 1970, Indonesia mengalami lonjakan minyak yang signifikan. Hal yang terjadi adalah devisa yang diperoleh melimpah tetapi menyebabkan apresiasi rupiah dan mengalihkan sumber daya ke sektor minyak dan juga gas. Efek jangka panjang dari krisis ini terlihat semakin nyata dengan penurunan tajam dalam produksi minyak dan gas Indonesia. Negara Indonesia dibiarkan dengan struktur ekonomi yang kritis yang masih rentan terhadap volatilitas harga mineral. Sektor minyak dan gas memang berkinerja relatif lebih buruk. Sektor pertanian yang idealnya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia seharusnya nyatanya menunjukkan stagnasi dan penurunan. Produktivitas dan tarikan tenaga kerja sektor ini terus menurun, diperburuk oleh upah rendah dan teknologi yang belum berkembang yang mendorong urbanisasi dan meninggalkan sektor pertanian dalam kondisi yang kurang diinginkan. Ini adalah warisan minyak Belanda yang kontras dengan ketidakseimbangan struktural pada masa boomingnya minyak. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang akan kami bahas adalah yang pertama, bagaimana booming minyak tahun 1970-an, bagaimana booming minyak pada tahun 1970-an memaksakan krisis di Indonesia, dan bagaimana kondisi struktur ekonomi makro saat itu. Yang kedua, apakah dampak terkini dari penurunan produksi minyak dan gas terhadap perekonomian Indonesia merupakan konsekuensi jangka panjang dari krisis yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana kemudahan tahun-tahun kemakmuran minyak dapat dikaitkan dengan dampak krisis saat ini dan terhadap kondisi pertanian Indonesia. Yang keempat, kebijakan apa yang harus diambil untuk mengurangi dampak buruk krisis dan mendorong diversifikasi ekonomi, khususnya pertumbuhan sektor non-migas di pertanian di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis mekanisme dan dampak krisis yang terjadi pada perekonomian Indonesia selama periode oil boom pada tahun 1970-an. Yang kedua, menentukan dan menilai konsekuensi ekonomi dari kurangnya produksi minyak dan gas yang saat ini sebagai bentuk jangka panjang dari krisis. Yang ketiga, mengkaji antara fenomena krisis di masa lalu dengan kondisi stagnan sektor pertanian saat ini, termasuk faktor-faktor seperti produktivitas, upah, dan adopsi teknologi. Yang keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mitigasi krisis dan strategi pengembangan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan di Indonesia dengan fokus pada penguatan sektor pertanian. Sekarang kita bahas tentang tinjauan pustaka, di mana fenomena Dutch disease ini terjadi saat negara menerima pendapatan besar dari ekspor komoditas, misalnya minyak dan gas, yang menyebabkan nilai tukar mata uang menguat. Nah, hal ini bikin sektor lain seperti pertanian dan industri jadi kurang kompetitif. Untuk di Indonesia sendiri, kejadian ini muncul sejak oil boom tahun 1970-an. Nah, sektor migas tumbuh pesat, tapi sektor pertanian dan manufaktur malah terabaikan. Efek jangka panjangnya apa? Yaitu ketimpangan struktural dan ketergantungan terhadap migas. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu negara harus punya strategi diversifikasi ekonomi seperti Norwegia dan Malaysia yang berhasil menghindari jebakan ini lewat kebijakan jangka panjang yang terencana. Untuk metode penelitian, kami menggunakan data sekunder yang diambil dari lembaga resmi dan basis data ilmiah daring, seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Google Scholar. Data yang digunakan dalam bentuk artikel, jurnal, laporan riset, ataupun statistik makroekonomi. Selain itu, kami menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menyusun teori dan hasil penelitian sebelumnya mengenai fenomena Dutch disease dan implikasi stabilitas makro dari pemberitaan teori tersebut. Analisis kuantitatif juga digunakan untuk menganalisis data makroekonomi seperti grafik dan tren dari nilai tukar, inflasi, dan PDB yang sama dalam setiap jurnal dengan sumber resmi yang dipilih. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu oil boom pada tahun 1970-an memicu Dutch disease di Indonesia, lalu yang mengakibatkan rupiah menguat, sektor non-migas jadi tidak kompetitif, dan sumber daya manusia banyak pindah ke sektor migas. Selanjutnya, saat produksi migas turun di awal abad ke-21, ekonomi Indonesia jadi rapuh karena sektor lain belum cukup kuat.
Dan selanjutnya, sektor pertanian pun terdampak, yaitu menjadi rendahnya produktivitas, upah yang stagnan, dan minimnya investasi membuat banyak orang muda pindah ke kota. Dan yang terakhir, maka dari itu diperlukan strategi diversifikasi seperti yang pertama, investasi teknologi dan sumber daya manusia, yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar, yang ketiga, mendukung manufaktur, dan yang keempat, meniru model sukses negara lain seperti Norwegia. Jadi, kalau Indonesia mau keluar dari bayang-bayang Dutch disease, kita harus memperkuat sektor non-migas dan mulai membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oke, baik, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, fenomena Dutch disease yang dialami Indonesia sejak terjadinya oil boom pada tahun 1970-an menunjukkan dampak nyata terhadap struktur dan stabilitas ekonomi makro. Apresiasi nilai tukar akibat lonjakan pendapatan dari sektor migas menyebabkan menurunnya daya saing sektor non-migas, seperti sektor pertanian dan industri manufaktur. Nah, ketergantungan terhadap sektor migas membentuk ketidakseimbangan struktural yang terus berlanjut, bahkan setelah produksi migas menurun. Nah, hal ini memperlihatkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan. Stagnasi di sektor pertanian, urbanisasi yang tidak terkontrol, dan lemahnya industrialisasi merupakan bukti nyata dari gejala Dutch disease yang tidak ditangani dengan sistematis. Nah, selain itu, gejolak nilai tukar dan ketergantungan pada komoditas ekspor juga menurun dan rentan terhadap fluktuasi global yang berdampak pada kestabilan makroekonomi. Nah, untuk itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro secara berkelanjutan, diperlukan upaya yang serius dalam mendesain strategi disertifikasi ekonomi yang efektif, investasi pada sektor non-migas, penguatan sektor pertanian dan manufaktur, serta kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif menjadi kunci utama dalam menghindari terjadinya lagi Dutch disease di masa depan. Nah, setelah kita menganalisis fenomena Dutch disease di Indonesia, terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan. Pertama, ada diversifikasi ekonomi yang konsisten. Nah, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan ke sektor yang memiliki potensi jangka panjang seperti pertanian modern, industri pengolahan, dan ekonomi digital. Nah, hal ini harus dibarengi dengan pengurangan ketergantungan pada ekspor komoditas migas. Yang kedua, ada penguatan sektor non-migas. Nah, pemerintah harus melakukan dukungan terhadap industri domestik melalui insentif fiskal, perlindungan yang rasional terhadap industri dalam negeri, dan peningkatan investasi infrastruktur dan teknologi. Lalu ada pengelolaan pendapatan sumber daya yang transparan. Nah, penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam seperti Sovereign Wealth Fund ala Norwegia perlu dipertimbangkan agar pendapatan dari migas dapat diinvestasikan untuk pembangunan sektor-sektor produktif dan inklusif. Lalu ada pembangunan ekonomi daerah. Nah, dalam membangun ekonomi daerah, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah berbasis pertanian dan sumber daya alam untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Lalu yang terakhir ada peningkatan SDM dan teknologi. Nah, investasi dalam pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan teknologi tepat guna sangat penting supaya tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan struktural ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini teknologi sangat berkembang pesat. Itulah mengapa kita perlu banget untuk meningkatin SDM dan teknologi.